Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan melakukan segala aktivitas. Terutama kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sebagai siswa, diberikan kemudahan untuk memahami, mengerti, dan dari semua ilmu yang diberikan oleh para guru. Ibu akan melanjutkan materi tentang tumbuhan atau plante. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1 dan 2, kita sudah membahas tentang tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, tentang ciri-cirinya, pengelompokannya, dan juga manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas pengelompokan yang ketiga, yaitu tumbuhan spermatopita. Nah, ini mengingatkan kembali pengelompokan tumbuhan ya, ada 3, Bryophyta, Pteridophyta. Nah, sekarang yang kita bahas adalah spermatophyta, di mana nanti spermatophyta itu akan dibagi menjadi 2 kelompok lagi atau 2 subdivisi, yaitu gimnosperme berbiji terbuka dan angiosperme berbiji tertutup. Kita akan nanti membahas ciri-cirinya dan pengelompokannya lagi. Oke, nah sekarang kita akan melihat akan membahas ciri-ciri dari spermatophyta. Yang pertama adalah tubuhnya berupa kormus. Ingat lagi, bahwa kormus itu tubuhnya sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian dia memiliki bunga. Nah, karena dia memiliki bunga, maka reproduksinya dengan menggunakan biji. Ya, karena bunga nanti akan menghasilkan biji. Nah, itu untuk reproduksi seksualnya. Nah, bagaimana dengan reproduksi aseksualnya? Tentu saja bisa ya. Nah, itu kalian sudah bahas di SD, SMP, bahwa reproduksi aseksual nanti yang alami dan yang tidak alami. Yang alami itu contohnya bisa dengan menggunakan umbi. Ada yang pakai umbi akar, ada yang pakai umbi batang, ada yang pakai stolon, ada yang pakai rizoma. Sementara kalau yang tidak alami, itu yang dibantu oleh manusia seperti mencangkok dengan stek, seperti itu ya. Nah, di sini Ibu tidak akan membahas secara spesifik mengenai reproduksi secara aseksualnya. Oke, kemudian ciri yang selanjutnya mempunyai pembuluh angkut, artinya punya pembuluh xilem dan floem. Ingat lagi, xilem dan floem fungsinya untuk apa. Kemudian spermatophyta dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan daun lembaga atau daging buahnya. Yang pertama adalah gimnosperme berbiji terbuka dan angiosperme berbiji tertutup. Ini adalah penggambaran yang biji angiosperme dan gimnosperme. Kalau yang angiosperme, bijinya dilindungi oleh daging buah. Sementara kalau yang gimnosperme, bijinya hanya ditutupi oleh sisik-sisik. Nah, sisik-sisik itu membentuk formasi seperti konus, ya. Nah, ini adalah perbedaan antara gimnosperme dan angiosperme. Pertama dilihat dari bijinya, ya. Biji ditutupi oleh daun lembaga. Kemudian kalau yang angiosperme, biji ditutupi oleh daun lembaga, ya. Jadi kalau yang gimnos tidak ditutupi, kalau yang angios ditutupi. Kemudian alat reproduksinya, kalau yang gimnos itu dia bijinya terdapat pada strobilus atau bentukan seperti konus tadi. Kemudian kalau yang angiosperme, bijinya ya itu nanti dari hasil fertilisasi ya, alat perkembangbiakan antara putik dan benang sari. Nah, putik dan benang sari itu adalah bagian dari bunga. Kemudian dilihat lagi kalau yang gimnosperme itu dia berumah 2. Artinya nanti ada konus jantan, ada konus betina. Sementara kalau yang bunga yang angiosperme yaitu bijinya berumah 1. Artinya dalam satu bunga ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kemudian dilihat perbedaan dari daunnya, ya kan, daunnya itu kalau yang gimnosperme dia tebal, sempit, kaku, bentuknya seperti jarum. Kemudian kalau yang angiosperme bentuknya itu bisa bervariasi. Kebanyakan dia bentuknya lebar. Nah, bisa menyirip, menjari, ya, atau sejajar.
Nah, itu kalian ingat lagi tuh. Nanti juga Ibu kasih gambarnya yang bagaimana yang menyirip dan bagaimana yang menjari. Kemudian batangnya itu semuanya berkambium. Kalau yang angiosperme ada yang berkambium, ada yang tidak berkambium. Nah, akarnya untuk yang gimnosperme itu semuanya tunggang, sementara angiosperme ada yang tunggang, ada yang serabut. Untuk pembuahan gandanya, untuk pembuahannya, jadi kalau yang gimnos itu pembuahan tunggal, kalau yang angiosperme itu adalah pembuahan ganda. Kita lihat bagaimana cara pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Jadi kalau pembuahan tunggal berarti hanya ada sperma dan ovum. Ya, sperma bertemu dengan ovum atau melebur dengan ovum, melakukan proses pembuahan, kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Nah, itu adalah pada pembuahan tunggal. Artinya di sini ada konus jantan yang menghasilkan sperma, ada konus betina yang menghasilkan ovum, kemudian melakukan fertilisasi, terbentuk zigot, embrio, kemudian membentuk biji. Nah, biji nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kemudian kalau yang pembuahan ganda, nah ini perhatikan karena agak sedikit rumit ya. Nah, di sini ada inti generatif 1, ada inti generatif 2, artinya ada sperma 1, ada sperma 2. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan, Ibu akan jelaskan pelan-pelan ya. Nah, di sini ada bunga. Bunga itu kalian perhatikan ada alat kelamin jantan yaitu berupa benang sari. Di benang sari itu ada tangkai sari dan kepala sari. Nah, di kepala sari itu nanti dia akan menghasilkan serbuk sari atau polen. Kemudian di putik itu sebagai alat kelamin betina ada bagian ovarium, ada bagian tangkai putik dan ada kepala putik. Nah, di dalam ovarium itu ada namanya bakal biji. Nah, ini disebut dengan bakal biji atau kandung lembaga. Begitu ya. Nah, kemudian setelah serbuk sari jatuh di atas kepala putik, ya, berarti terjadi proses penyerbukan, maka si satu serbuk sari atau polen tadi akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, ini bulu serbuk sari. Kemudian di dalam satu serbuk sari yang jatuh di kepala putik tadi, kan dia mempunyai satu inti. Nah, intinya itu akan membelah menjadi 3, yaitu inti generatif. Kemudian inti generatif 1 dan inti generatif 2. Ini ya sebagai sperma 1 dan sperma 2. Kemudian di kandung lembaganya, di bagian ovariumnya, itu dari satu inti dia akan membelah menjadi 8 inti. Nah, 8 intinya itu posisinya 3 di atas, 3 di bawah, dan 2 di tengah. Yang 2 di tengah itu disebut sebagai inti kandung lembaga sekunder, yang di atas 3 di atas disebut sebagai antipoda, kemudian yang 3 di bawah itu yang kanan dan kiri disebut dengan sinergit, yang tengah disebut sebagai inti sel telur. Nah, pembuahan gandanya di mana? Pembuahan gandanya adalah inti generatif 1 itu akan bertemu dengan sel telur, melakukan pembuahan menjadi zigot menjadi embrio. Inti generatif 2 atau sperma 2 bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, dia akan membentuk cadangan makanan atau endosperm. Nah, kemudian inti vegetatif fungsinya untuk apa? Dia hanya mengarahkan, membuka jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Setelah sampai jalannya, maka inti vegetatif itu akan melebur atau hilang dengan sendirinya. Nah, itulah yang disebut dengan pembuahan ganda karena ada 2 sperma atau ada 2 inti generatif. Yang satu membentuk embrio atau membentuk biji, yang satu membentuk endosperm atau cadangan makanan. Oke, kalian paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi gimnosperme. Ada 4 ya. Yang pertama adalah Coniferinae. Ya, batangnya berkayu, bercabang, ya, tingginya bisa sampai puluhan meter, daun sempit dan berbentuk jarum, strobilusnya berbentuk seperti konus. Contohnya adalah pinus ya, nama latinnya adalah Pinus mercusii, dan tanaman damar disebut dengan Agathis alba. Nah, itu bermanfaat dalam dunia industri. Kalian perhatikan di sini ya. Nih, daunnya sempit, kemudian ini adalah strobilusnya berbentuk konus, batangnya ya bisa sangat tinggi seperti ini, berkayu dan bisa sangat tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok yang kedua, yaitu Cicadinae. Cicadinae itu batangnya tidak bercabang, daun majemuk tersusun roset atau berjejal di ujung
batang seperti ini, dan daun mudanya itu menggulung. Nah, pertulangan daunnya menyirip, contohnya adalah sikas rumpi atau pakis haji. Jadi kayak mirip-mirip daun kelapa gitu ya, kalau dilihat sekilas, atau pohon palem. Oke, kemudian pengelompokan yang ketiga adalah Genetinae. Batang berkayu dan bercabang, bisa juga sampai tingginya beberapa meter, pertulangan daunnya menyirip. Nah, contohnya adalah Genetum genemon. Ya, Genetum genemon. Ini harusnya Genetum genemon. Nah, itu adalah tanaman melinjo yang suka ada di daun sayur asam. Ya. Kemudian Ginkgo inae. Cirinya adalah bentuk daunnya seperti kipas, batang tidak bercabang. Contohnya adalah Ginkgo biloba yang bermanfaat sebagai obat. Nah, ini tidak tumbuh di Indonesia ya. Ini tumbuh di daerah Cina, Jepang, Korea, ya itu. Nah, itu ada Ginkgo biloba. Kemudian klasifikasi Angiospermae, terdapat dua ya, dikotil dan monokotil. Nah, Ibu langsung ke slide selanjutnya. Jadi perbedaan dikotil dan monokotil Ibu sertakan dengan gambarnya supaya kalian paham. Lihat di sini kenapa disebut monocotyledoneae, artinya satu kotiledon. Artinya satu cadangan makanannya. Nah, kemudian kalau yang dikotiledoneae berarti ada dua kotiledon. Artinya ada dua status tangkup seperti itu. Contohnya pada kacang tanah itu kan kalau kalian tekan bijinya langsung terbelah menjadi dua. Karena ada dua kotiledon. Sementara kalau tanaman jagung itu kan monokotil ya. Itu kamu tekan mau sebanyak apapun juga tidak akan terbelah menjadi dua. Nah, gampangnya seperti itu untuk membedakan antara dikotil dan monokotil. Kemudian kalau dilihat dari daunnya, nah kalau yang untuk monokotil itu tulang daunnya kalau dia tidak sejajar melengkung. Jadi tulang daunnya kalau lihat langsung memanjang begitu ya. Kemudian kalau yang dia dikotil tulang daunnya itu dia menjari seperti ini atau dia menyirip. Seperti ini ya, menyirip ya. Nah, kemudian batangnya itu berkaitan dengan kambium. Nah, kamu perhatikan di sini bahwa berkas pengangkutnya itu tersusun melingkar. Ada xilem dan floem, kemudian di antara xilem dan floem itu dibatasi garis. Nah, satu garis ini adalah kambium. Jadi, batangnya mempunyai kambium. Sementara kalau yang monokotil itu nih, lingkar-lingkaran ini dia tersebar. Artinya berkas pengangkutnya tersebar, kemudian tidak mempunyai kambium. Oke, kemudian dilihat dari akarnya, kalau akar monokotil ya, akar monokotil itu dia tunggang. Artinya ada satu akar sebagai pusatnya, kemudian baru dia bercabang-cabang. Sementara kalau akar serabut itu semua tumbuh dari titik pusat. Seperti ini. Jadi dia tidak mempunyai akar pusat atau akar utama. Kemudian dilihat dari perhiasan bunganya, kelipatannya 3 kalau untuk yang dia monokotil. Artinya 3, 6, 9 begitu ya kelipatannya. Sementara kalau pada yang dikotil itu bunganya bisa kelipatan 2, 4 atau 5. Kebanyakan sih 5 ya. Jadi 5, 10, 15. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke contoh dari monokotil yaitu Oryza sativa, padi, kemudian Lilium ducarti itu lili, kemudian Phalaenopsis amabilis anggrek, kemudian Zingiber officinale itu adalah tanaman jahe. Kemudian contoh untuk yang dikotil Solanum tuberosum kentang, Artocarpus integra itu adalah tanaman nangka, Mangifera indica ya itu adalah tanaman mangga, kemudian Piper beetle itu adalah tanaman sirih. Oke, nah Ibu akan kasih contoh untuk klasifikasi lengkapnya ya. Oke, klasifikasi lengkapnya itu adalah contohnya adalah pada tanaman jambu. Jadi kingdomnya adalah Plantae, divisinya adalah Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Dicotyledonae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Psidium, spesiesnya Psidium guajava. Nah, kalian bisa mendapatkan klasifikasi lengkap ini searching saja di Google ya. Kemudian untuk klasifikasi yang dikotil, contohnya ya pada tanaman
pisang Ambon, kingdomnya Plante, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledoneae, ordonya Musales, familinya Musaceae, genusnya Musa, spesiesnya adalah Musa paradisiaca var sapientum. Ya, itu artinya variasi ya sapientum, karena Musa paradisiaca ini dia variasinya banyak, varietasnya banyak gitu ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya, yaitu Spermatophyta. Kalau kalian belum paham, silakan kalian bertanya melalui WA Japri atau yang ada di grup, atau kalian juga bisa tanya melalui chat yang ada di e-learning. Ya, tolong dipahami kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.